الآمنين في زمرة سابقين يا
أحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رزق الجبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشرق البدر علينا واختفى بدر تمامي أشرق البدر علينا واختفى بدر تمامي مثل حسني ما رأينا في العراقين وشامي مثل حسني ما رأينا في العراقين وشامي رب فاجعل مستمعنا آية حسن الختام رب فاجعل مستمعنا آية حسن الختام وقتنا ما قصدنا من الضايا كالجسام وقتنا ما
واكرم الأرواح منا باللقاء خير العنام واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وابله الموت رحمنا من صلاة وسلام وقتنا ما قد سألنا من صلاة وسلام الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفى والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية والصلاة العاقبة وبحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai di malam ke-14 bulan Ramadan. Insyaallah Allah selalu memberikan keistiqomahan untuk kita untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah dan banyak daripada amal soleh. Dan insyaallah kita diberikan kesehatan, kemudahan, keselamatan sampai nanti datangnya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. An Luqman al-Hakim annahu qala li ibnihi. An Luqman al-Hakim annahu qala li ibnihi. Ya bunayya, innan nasa salasatul aslasin. Jadi Al-Imam Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya bunayya, innan nas salasatul aslasin. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi atas 3 bagian. Itu yang mengatakan Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim. Ya bunayya, innan nasa as-salasatu aslasin. Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguhnya manusia itu terbagi atas 3 bagian. Sulusun lillahi wa sulusun linafsi. Yang pertama ialah sepertiga untuk Allah. Wa sulusun linafsi.
dan sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri. Wasulusun lituti, wasulusun lituti, dan sepertiganya lagi untuk ulat atau belatung. Tuti itu belatung, ya, tapi bukan belatung, sebenarnya ulat. Kalau dalam bahasa Arab itu ulat. Jadi manusia, kata Luqmanul Hakim, itu terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga itu sulusun lillah, untuk Allah, wa sulusun linafsi, untuk dirinya sendiri, wa sulusun lituti, dan sepertiganya lagi untuk ulat. Tapi ulat di sini tuh penegasannya ialah belatung, ya. Apa yang dimaksud dengan Luqmanul Hakim? Ya. Makanya di sini jelaskan fa'amma ma huwa lillah. Fa'amma ma huwa lillah. Yang sepertiga itu untuk Allah. Apa yang untuk Allah? Kan gitu. Manusia terbagi menjadi 3 bagian. Terbagi atas 3 bagian. Wasulusun lillah, yang sepertiganya itu untuk Allah. Nah, yang dimaksud sepertiga itu untuk Allah, apa yang untuk Allah? Ialah ruh yang kita miliki, yang dimana suatu saat akan Allah ambil kembali. Ruh, ya, yang untuk Allah dan akan kembali kepada Allah lagi ialah ruh kita atau roh kita. Itu Allah titipkan di jasad kita, dan nanti kalau sudah masanya datang, ruh itu akan dikembalikan lagi kepada yang memiliki ruh. Makanya dikatakan Luqmanul Hakim, sepertiga itu untuk Allah, manusia. Terus yang wasulusun linafsi, dan yang sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri. Apa itu yang sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri? Nah, wa amma man huwa linafsi, wa amma ma huwa linafsi. Yang sepertiganya lagi untuk dirinya sendiri ialah amal. Jenengan sholat kembali kepada jenengan, bukan untuk Allah itu. Sedekah jenengan buat jenengan sendiri, pahalanya buat jenengan sendiri. Jenengan taat di jalan Allah dan Rasulnya itu akan kembali kepada jenengan sendiri, menyelamatkan jenengan dan keluarga jenengan. Jadi nggak ada efek apa-apanya untuk Allah. Toh seandainya semua makhluk yang ada di dunia, baik yang di langit ataupun di bumi, tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap ada. Apakah Allah berkurang kemuliaannya, kemahaannya Allah berkurang? Tidak. Jadi jangan menganggap kalau amu ibadah itu membuat Allah itu semakin besar. Nggak ada kamu, nggak ada kita, nggak ada semuanya, Allah tetap besar. Karena apa yang dikatakan Luqmanul Hakim, sepertiga untuk linafsi, dirinya sendiri, ialah amal. Amal yang kamu perbuat, sebaik apapun dirimu, ya, kembali kepada dirimu sendiri. Pahala engkau akan dapatkan. Jika engkau mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan, ya manfaatnya untukmu. Jika engkau memiliki anak, manfaatnya juga untuk anak. Jika engkau memiliki istri, manfaatnya juga untuk istri. Jika engkau memiliki ayah dan ibu, manfaatnya juga untuk ayah dan ibu. Saling berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Amal itu, apa yang kita lakukan, segala amal perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali untuk kita sendiri. Makanya benar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benar enggak? Jadi setiap kebaikan sekecil apapun itu Allah akan balas, walaupun sekecil biji zarah. Dan keburukan sekecil apapun Allah juga akan membalas. Jadi tinggal kamu mau memilih, mau melakukan ketaatan atau kemaksiatan, mau mencari ridha Allah atau mencari kemurkaan Allah. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena amal yang kita perbuat, yang kita lakukan itu hakikatnya untuk kita sendiri. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan amal yang kita lakukan, ya. Terlebih amal itu ternyata walaupun niatnya lillahi ta'ala, billah, tapi sebenarnya itu untuk kita sendiri, ya. Wa amma ma huwa lituti fajasaduhu, dan sepertiganya lagi lituti, ya, untuk ulat.
Yang sepertiganya lagi untuk ulat apa? Fasajadu, jasad ya, yang sepertiga lagi untuk ulat. Jadi Allah itu Masya Allah, Allah itu maha adil. Ruh yang Allah beri untuk kita itu nitip ya. Saya nitip nih ya, nitip ruh di jasad ya. Nanti kapan waktunya ruh itu diambil. Makanya manusia itu kan jangan merasa memiliki. Jika yang dimilikinya hilang, pergi, maka yang ada hanya kekecewaan. Apapun yang jenengan miliki, jangan merasa memiliki sesuatu hal. Punya majelis, jangan pernah merasa memiliki itu majelis punya kamu. Punya ruh, jangan merasa memiliki itu ruh punya kamu. Punya harta, uang, segala sesuatu yang kau cari dengan begitu penuh pengorbanan perjuangan, jangan kau merasa memiliki apa yang dengan engkau dapatkan dari apa yang kau usahakan. Nanti kapan waktunya kalau itu diambil, yang ada kecewa, nyesel. Makanya jangan pernah merasa memiliki sesuatu. Ibarat anak kecil saja, ketika lagi main dikasih mobil-mobilan, lagi menikmati mainannya. Tandanya dikasih kasih sayang oleh Allah, dikasih itu lagi menikmati mainan mobil-mobilannya. Tiba-tiba ada yang ngambil itu mainannya. Gimana coba? Nangis. Ya. Jangan pernah kau merasa memiliki istrimu. Jangan kau merasa memiliki anak-anakmu. Karena hakikatnya semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang ditakutkan kalau kita sudah merasa yang berlebihan dalam memiliki hal yang kita miliki itu, kapan waktunya diambil, hati nggak rela. Saya kan bilang boleh cinta istri, boleh cinta anak, boleh cinta harta, boleh. Tapi jangan terlalu berlebihan. Takut nanti kalau Allah sang pemilik dari segala-galanya itu mengambil nikmat yang sekarang engkau miliki, engkau baru gigi jari dan merasa tidak rela. Makanya berusaha untuk meyakinkan diri hati ini bahwa saya segala sesuatu, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan apa yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan, apa yang saya perjuangkan, apa yang saya korbankan, walaupun urusan akhirat ataupun urusan dunia, itu semua hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan waktunya kita diambil itu nikmatnya, kita nggak merasa aduh ya, karena sudah merasa memiliki. Makanya di sini ada nih, kalau nggak salah nih, di sini ada di sini ada perkataan daripada Sayyidina Ali bin Thalib karramallahu wajhah. Kalau nggak salah di sini ada tari. Man ahabba shay'an fahuwa asyirun lahu. Ya, orang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi hambanya. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Man ahabba shay'an fahuwa asyirun lahu. Orang siapa yang mencintai sesuatu, ia akan menjadi budak atau hamba dari apa yang ia cintai. Kalau orang sudah cinta berarti sudah merasa memiliki. Saya cinta dengan rumah yang saya bikin dari kerja keras saya, susah payah saya. Rumahnya kebakar, rumahnya kena bencana. Akhirnya gimana itu? Karena sudah merasa cinta, merasa memiliki hasil kita. Dikasih kebakaran, dikasih hilang, dikasih musnah, dikasih ambruk, hancur itu rumah. Aduh, hatinya lupanya lama karena sudah merasa memiliki. Apalagi anak istri kita merasa memiliki itu anak kita, istri kita yang berlebihan, tidak menyadari bahwasanya nanti suatu saat akan diambil oleh Allah, kita dulu atau anak istri kita dulu. Allah a'lam bishawab. Kalau kita sudah merasa memiliki, mencintai yang sangat terlebih, yang ditakutkan tadi ketika nikmat itu diambil, engkau lupanya itu lama sehingga menimbulkan ketidakrelaan dengan Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah, kalau sudah tidak menerima ketetapan qadanya Allah, tandanya kamu orang-orang yang apa kemarin dijelaskan. Ayo RW menjenengan
Dan di sini juga ada perkataan Sayyidina Ali ya, lanjutan dari itu, anna abdun man alamani harfan fa in sya'a ba'ani wa in sya'a aktaqati. Aku sanggup jadi hamba orang yang telah mengajarkanku walaupun satu huruf. Apabila ia menghendaki aku untuk dijual, maka saya ridho. Dan apabila ia menghendaki aku untuk dimerdekakan, maka saya ridho. Jadi Sayyidina Ali, anna abdun man alamani harfan fa in sya'a ba'ani. Jadi kalau Sayyidina Ali ada yang mengajarkan walau itu satu huruf kepada Sayyidina Ali, ini belum sampai kepada ilmu yang banyak, walau satu huruf kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali rela itu menjadi hamba kepada orang yang mengajarkan ilmu walau satu huruf. Seandainya Sayyidina Ali jadikan budak, ya akan nurut. Seandainya dia dimerdekakan, ya juga akan nurut. Begitu kecintaannya beliau kepada ilmu, maka dikatakan apa? Pintunya ilmu. Kotanya ilmu dari Rasulullah menuju daripada kota ilmu. Sayyidina Ali dijuluki sebagai pintunya ilmu. Tuh. Apalagi yang mengajarkan antum, memberikan nasihat, mengingatkan panjang lebar saudara, teman, keluarga tentang kebenaran. Apakah itu bukan bukti daripada mengajarkan? Hah? Iya. Seperti itu. Lanjut. Jadi yang sepertiga lagi itu ialah untuk ulat atau belatung. Karena apa? Lah, yang tadi sepertiga untuk Allah, ruhnya akan dikembalikan kepada Allah lagi. Yang sepertiga lagi untuk dirinya, amal yang ia perbuat kembali kepada dirinya. Dan yang sepertiga lagi untuk ulat. Nanti itu jasad pun, mahadirnya Allah, jasad tidak Allah biarkan begitu saja sampai hancur. Adalah makhluk-makhluk Allah yang hidup di dasar tanah, di dalam tanah, ya di mana ia akan menikmati apa yang pernah kamu nikmati dulu. Paham maksudnya? Jadi itu sekarang kamu masih bisa menginjak tanah itu. Kamu bisa menginjak tanah. Kamu bisa menginjak mereka yang hidup di dalam tanah, di atas tanah yang kecil. Mereka menganggap engkau besar ketika engkau hidup, tapi lihat nanti ketika engkau mati, itu pembalasan mereka untukmu. Kecuali mereka yang ahli sholawat, yang di dalamnya kecintaan kepada dunia, kepada Nabi, kepada Ahlul Bait, ya, mereka yang dekat dengan para alim ulama. Bahkan ada riwayat yang mengatakan orang yang ahli sholawat, orang yang belajar kepada para habaib, maka jasadnya ketika dikubur tidak akan pernah hancur. Karena apa? Di dalamnya terdapat cinta, mahabbah. Terdapat benih di dalam jasad, walaupun jasad itu sudah wafat, tidak daru. Hewannya akan menggerogoti daripada jasad orang yang ahli sholawat, orang yang cinta kepada Nabi, keluarganya, dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah hancur. Disebabkan apa? Di dalam jasad tersebut tertanam benih mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah dibuktikan. Syekh Nawawi Al-Bantani itu ketika dipindah itu jasadnya kan di kota Mekah kalau nggak salah itu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan berarti asli Indonesia, dia hidup pada zaman penjajahan Belanda, asli Indonesia. Setelah itu dia belajar ke kota Mekah, dia menjadi imam di sana, menjadi guru besar. Karena ia mendapat ilmu sana banyak, ia ingin kembali lagi ke Indonesia. Namun di Indonesia masih zaman penjajahan. Ya, dia juga kan tokoh yang dimana adanya kitab kuning. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga Syekh Nawawi Al-Jawi. Karena para penuntut ilmu Indonesia ketika belajar merantau ke kota Mekah, Madinah, Irak dan lain sebagainya, itu ketika ia mengamalkan ilmunya manfaat, pintar, cerdas, maka pasti akan dikasih dinisbatkan kata atau lafaz kalimat Al-Jawi. Paham ya? Karena dari Jawa. Makanya bahasa Inggrisnya Jawa kan Java. Tapi ini dijuluki Al-Jawi karena dia belajarnya ilmu agama bukan ilmu dunia. Jadi seperti itu. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi.
Bukan nama marga itu nama daerah tempat tinggalnya Syekh Nawawi Al-Fatani, pelopor daripada kitab kuning, sehingga kita bisa mengkaji itu kitab-kitab kuning ya. Bahkan di sekolah-sekolah sudah dijadikan rujukan untuk dipelajari ya, seperti madrasah aliyah negeri itu mana. Dan seperti itu ketika di sana dimakomkan dan datang ke Indonesia. Ketika datang ke Indonesia ternyata masih ada zaman Belanda yang orang mau ngaji aja susah, dibunuh. Akhirnya kembali lagi ke kota Mekah. Dia mengabdi di sana, menjadi imam besar di sana, sampai akhirnya dia wafat, dikuburkan di situ. Lah tahun berapa ini kemarin-kemarin kan, karena sudah lama mau dipindah makomnya, ganti dengan yang baru. Ternyata ketika digali itu makomnya masih utuh. Akhirnya nggak jadi dimasukkan lagi. Karena peraturan di sana itu jika makom sudah berapa puluh tahun yang sudah hancur itu diganti dengan jasad yang baru. Berapa tahun sekali itu? 5 tahun, 10 tahun atau 5 tahun di kota Mekah itu. Nah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi nggak hancur. Nah, akhirnya disitulah timbul karomah kewalian beliau ya, menjadi masyhur dikenal oleh khalayak umat Islam, terlebih di Indonesia. Itu orang yang ahli sholawat, orang yang di dalam hatinya cinta kepada Nabi. Itu tidak mungkin itu api neraka itu mendekatinya. Karena apa? Api neraka takut itu. Lalu Nabi diciptakan, semuanya diciptakan karena nur baginda Nabi. Lah di dalam hati jenengan ada cinta walaupun, tapi yang benar-benar cinta ya. Kalau saya cinta Anda, saya harus cinta keluarga Anda. Kalau saya mengikuti Anda, saya harus mengikuti keluarga Anda. Itu orang cinta kan seperti itu. Cinta Nabi tiba pada Nabi, mengikuti Nabi. Kalau judulnya cinta lisan, semuanya cinta. Namun cinta itu akan diperjuangkan dan dikorbankan. Bukti cinta itu pasti ada. Lah orang-orang yang dalamnya terdapat cinta kepada baginda Nabi, ahli sholawat, duduknya banyak bersama para habaib, hadir majelisnya para habaib, mengikuti torikohnya Alawi, Bani Alawi. Makanya saya nge-share itu status ya dari Habib Salim Asy-Syadzili. Yang jelas itulah, hindari perkumpulan-perkumpulan yang membuat akhlakmu buruk, yang membuat akidahmu goncang, melenceng, dan yang hanya bisa engkau menyelamatkan engkau torikoh-torikah itu ialah torikohnya kaum Pak Alawi atau Bani Alawi, yaitu para habaib. Jalannya para habaib ikutin, insya Allah engkau tidak akan sesat dan engkau akan bisa menyelamatkan. Bukan hanya engkau dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari akidah yang buruk, namun engkau juga bisa menyelamatkan karena engkau mengikuti torikohnya para habaib. Dia mengatakan Sultanul Ilm loh, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadzili, yang dijuluki rajanya ilmu pada zamannya. Jadi tidak sembarangan itu. Maka torikohnya habaib itu dalam kitab Torikoh Alawiyyin yang dikatakan atau yang diciptakan oleh asli Indonesia, beliau Al-Habib Zain bin Umar bin Sumaid yang tinggal di kota Mekah. Dia banyak menciptakan kitab. Beliau mengatakan torikoh Bani Alawi atau torikohnya para habib itu tidak ada yang bisa mengungguli. Torikoh para habib itu tidak ada yang bisa mengungguli. Torikoh yang paling utama, torikoh yang paling mulia, karena mereka ahlul bait, para dzurriyyah Nabi, mereka yang paling mengetahui bagaimana kebiasaan, ucapan, perbuatan, perilaku baginda Nabi, yang dimana Nabi sendiri mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang paling dekat dengan Al-Quran ya para keturunan Nabi. Makanya mereka yang mengaku paling dekat dengan Al-Quran tanpa belajar kepada keturunan Nabi, perkataannya dusta. Yang paling tahu jenengan, anak jenengan dan istrinya jenengan. Gak mungkin saya lebih tahu jenengan gimana. Oh saya gak ada hubungan dengan jenengan, hanya sekitar kenal, tutup-tutup saja. Yang paling mengenal jenengan siapa? Keluarga ini jenengan dong. Masa saya? Iya sama, yang paling mengenal Nabi siapa? Yang paling mengenal Al-Quran siapa? Nabi. Dan itu mujizat Nabi yang paling mulia. Walaupun mujizat Nabi itu banyak sekali, namun setelah sepeninggal Nabi siapa? Para sahabat. Terus siapa lagi? Nah, itu para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang mengikuti jejak leluhurnya, yang berpegang teguh pada torikohnya baginda Nabi sampai saat ini. Maka ikutilah mereka. Niscaya engkau ibarat mengikuti kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, bukan hanya selamat namun bisa menyelamatkan. Ayo yang mau masuk selamat. Dan sama terjadi pada zaman Nabi Nuh, ya sedikit orang yang masuk, gak semuanya. Bahkan hewan pun bisa masuk karena mereka yang dikehendaki Allah baik dan selamat.
Berarti kalau ada orang yang tidak mengikuti thariqahnya para habaib, sudah jelas lebih mulia hewan. Kenapa? Tadi, ya, kecuali mereka, tapi semuanya sebenarnya saling terikat kok. Ya, contoh banyak sekali lah. Jadi kalangan masyayikh kita ya, para kiai kita itu banyak yang belajar dengan para habaib, banyak. Dan habaib juga banyak belajar kepada para masyayikh kiai. Dan sekarang itu pemandangan seperti itu jarang kita lihat. Jadi seakan-akan ngeblok satu sama lain. Itulah udah akhir zaman. Makanya mereka yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada duriannya itu sedikit. Ya, jadi perlu diingat karena tadi urusan cinta itu pasti ada perjuangan. Terlebih kau cinta kepada manusia yang paling sempurna baginda Nabi, cinta kepada keturunan Nabi, cinta kepada durian atau Ahlul Bait dan Nabi Muhammad, maka semua itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Karena yang akan kau dapatkan bukan hanya selamat, namun engkau juga bisa menyelamatkan. Baik, paham dong? Kita lanjut. Ya, tadi yang sepertiga lagi untuk ulat. Ya, karena nanti ketika kita di atas, kita masih hidup di atas tanah, itu tanah setiap hari berkata kepada Allah, ya Rob, kapan nih saya akan hancurkan, akan lumat ini menjadi bubur ini orang ini. Terlebih mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi, terlebih mereka yang berbuat kezaliman di muka bumi, di atasku, kata tanah, di atas punggungku. Kita itu jalan di atas punggung tanah ini. Kata tanah, titenin kon, engkau kon mati masa orang hancur kon tak lumet aku. Ini ngapain guyu kan? Ini gua kalau bahas nih sampean. Kalau bahas ya, kalau bahas seperti itu memang urusannya nanti adab sunnah. Buatlah sesuatu di atas bumi, buatlah sesuatu di atas bumi, di atas tanah itu sesuatu yang memberikan kemanfaatan atau maslahat untuk umat baginda Nabi. Ya, mau buat apa? Bangunan apa? Mau buat kafe, karaoke, diskotik. Nah, itu memang terjadi, bisa terbangun, tapi itu tanah meminta kepada Allah, ya Rabb, ini orang yang ada di dalam ini yang membuat gedung ini, izinkan nanti ketika ia wafat saya melumatnya sampai hancur, dan jangan engkau memberikan ampunan kepada orang-orang ini sebagian daripada azab katanya. Ya, makanya ini nyakunya nanti sunnah ada. Kamu kencing pun harus sebagai sunnah ada. Ketika kamu kencing di luar daripada kamar mandi, itu kamu jangan berdiri ngencingin seakan-akan itu tidak dilihat Allah. Go jongkok, lagi-lagi jongkok itu jangan menghadap kiblat ketika tidak ada pembatas ya. Diingat itu. Kamu naik motor ya, kebelet pipis, kamu masuklah ke samping jalan, motornya di standar, itu jangan langsung kencing berdiri rotor. Mau yang lanang kan iki ngutongkrong jarene iki wadon. Ya sunah memang seperti itu, jongkok, diangkat kaki satunya itu seperti itu. Harus ada praktek ya, tapi susah lah, waktunya nggak sampai. Tak praktekin cara apa? Buang air kecil yang benar sesuai Nabi itu bagaimana pingin, tapi kan repot nanti, waktunya nggak sampai, masih banyak harus dikaji. Yang jelas jangan menghadap kiblat sunnahnya kalau antum di luar ruangan. Terus jangan engkau mengucapkan amit mbah, kok baik damit diberi sih. Sudah dibahas, sudah diajarkan antum doa yang paling baik, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung ya, dengan menyebut Allah yang maha. Ya seperti itu, kita doa saja, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, cukup. Mau kencing kelakson, mau kencing amit nyuwun sewu penunggu ngene nyong cuma adun ngoyo. Lah kon men anak Allah kok njaluk amite karo penunggu. Dalam Islam diajarkan berarti akidah kamu sudah rusak itu, harus seperti itu. Sing pernah sapa ngacung ya paling ngacung isin iki mau akidah rusak. Sapa sing lewat jembatan Siraya klakson tit nang sering kecelakaan.
Yang ikhtiar, iya bener ikhtiarnya bener, usahanya kon niatnya bener, tapi jalannya yang jalankan ikhtiar kamu salah. Klakson titit upar bismillahirrahmanirrahim, salah, harusnya bismillahirrahmanirrahim, masa klakson. Yang bener seperti itu, diklakson apa? Yang diklakson apa? Setan diklaksoni. Setan dibacani Quran malah nantang kok. Saya pernah itu ruqyah orang, ya, saya membaca banyak sekali ini amal-amalan untuk diruqyah orang. Allah mendelik nantang mukul saya. Lawan diklakson bakal minggir itu. Ada nggak setan klakson? Titit, amit, ibu raya jembatan, permisi ya, titit, ya monggo portalnya dibuka. Anak ora. Kenapa itu jadi adat istiadat kita ketika melewati tempat yang angker, kita memberikan tanda membuang koin seperti di mana itu? Bandung. Di apa? Tanjakan Emen itu. Membuang koin, membuang rokok sebagai sesembahan. Semakin setan jin itu diikuti, maka semakin besar ia. Ingat, maka ketika mengruqyah orang, menobati orang itu jangan pernah menuruti segala sesuatu apa yang diinginkan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Tolong nyong orang anut cokot na banyu. Oh, kon wis dadi budake kowe. Masuknya pinter ya. Jaluk kita banyu. Ah, berarti guys nurut karo jin iki. Wis ngerti wong kesurupan jaluk banyu dine banyu. Jaluk madu dine madu. Kecuali orang sadar, saya haus minta air dikasih. Antum menghidmah, meladeni, melayani. Karena orang minta tolong. Ini yang minta tolong setan jin, kamu menuruti. Jadi adat istiadat di sebuah desa, kota ataupun negara, kalau lewat tempat angker kita harus berikan tanda klakson, buang rokok atau buang koin atau menyalakan sirine. Tanda kita akan lewat biar selamat. Selamatnya kamu itu bukan karena kamu menyalakan itu, karena Allah memberikan perlindungan untukmu. Bagaimana Allah memberikan perlindungan untukmu? Harus ada wasilah atau perantara. Perantaranya apa? Apa kamu baca rutib? Apa kamu baca maulid? Apa kamu sholawat? Apa kamu istighfar? Apa kamu membaca doa yang kamu bisa? Apa kamu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kamu bisa? Itulah menjadi perantaramu mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika engkau melewati sebuah tempat yang dimana terkenal angker. Paham? Tutu ATG langsung akidah rusak itu. Kalau seperti itu syirik itu. Syirik yang tersembunyi. Seakan-akan benar. Titit, assalamualaikum. Ya diucapkan benar assalamualaikum. Setan dia assalamualaikum. Orang kafir saja nggak boleh diucapin salam. Dijawab salamnya boleh, tapi kan ada caranya bagaimana? Tidak lengkap. Naudzubillah min dzalik ya. Maka kita harus belajar itu. Karena akidah akhir zaman itu banyak yang rusak. Tanpa kita sadari karena mengikuti perintah orang tua, kebiasaan orang-orang tua dulu itu membuat akidah kita sebenarnya rusak jika itu bertentangan dengan syariat Islam. Maka harus ada yang berani mengatakan itu, ya, walaupun banyak pertentangan ataupun banyak didebat. Ada 6 orang soleh pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Benar kan? Yang dibuat patung untuk mengenang. Lama kelamaan itu 4 generasi patungnya di Tuhan. Akhirnya nanti kalau mau lewat Jiraya, mau lewat tempat angker, biar aman bikin bubur putih ya. Jadi saya sini gak usah klakson. Setannya sudah tahu saya kan kasih makan terus sih. Aman. Benar kan? Iya, seperti itu ya. Jadi nanti bumi itu setiap hari meminta kepada Allah agar bisa memberikan azab, siksaan kepada mereka yang nanti wafatnya dalam keadaan tidak baik, selalu membuat kerusakan di muka bumi. Maka bumi itu balas dendam maka saya. Order tak umat kok. Hancur kon yen lakukan dora penuh dengan kesombongan, congkak, angkuh, kemunafikan. Ini waktunya engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau masuk ke dalam perutku, maka siaplah azab yang Allah perintahkan untukmu lewat diriku, melumat tubuh. Dan hewan-hewan yang hidup di dalam tanah yang dimana kita kencing sembarangan, ya kita nggak mengucapkan berdoa dahulu, kita menghadap kiblat, di situ ada semut, kita kencingin lubang semut. Itu penyebab orang itu ketempelan kadang seperti itu. Ada lubang binatang, ada lubang kita kencingnya ditujukan ke situ.
itu bisa jadi orang itu ketempelan atau keganggu, kegoda daripada jin. Hati-hati itu. Terus itu binatang-binatang yang ada di dalam tanah itu ya semuanya meminta kepada Allah agar apa? Ini nanti orang ini yang selalu membuat kezaliman di atas tanah, di muka bumi, izinkan saya memakan dengan penuh rakus ya. Ya Allah, dimakan itu kamu, jasad kamu sampai rakus. Ya. Dimakan oleh binatang-binatang yang ada dalam tanah, maka sepertiga daripada manusia itu ialah milik ulat. Otak kamu dimakan, kulit kamu dimakan ulat, ya, lambung kamu yang pecah karena sudah tidak ada ruh. Itu kan terjadi proses pembusukan itu ketika orang meninggal. 3 hari membengkak, membiru, 1 minggu pecah itu pembuluh darah kamu yang ada dalam jantung pecah, sehingga membuatkan infeksi, kotoran, bakteri yang sangat banyak, sehingga nanti itu perut itu pecah, hancur. Usus itu nanti mengembang itu, paus. 1 minggu setelah engkau meninggal. Makanya orang kan 3 hari meninggal, kalau didieman gitu membengkak itu, karena ada proses penguapan. Gas asam itu yang ada dalam lambung itu menguap, makanya bengkak sih awakku. Ya, kayak lembungan kempes damuni. Ewi. Langkau ini saking gede ini damuni itu lembungan itu tusuk. Wah, metu kabeh cacing metu ulete metu galang jenenge metu rame rayahan pesta mangan jasade wong sing ahli maksiat yang selalu membuat kezaliman, berjalan di atas tanah dengan kesombongan, keangkuhan. Maka dinikmati itu jasadmu, jasadku dinikmati kaum-kaum yang hidup di bawah tanah, yang selama ini kita tidak adab, tidak sopan kepadanya. Seperti binatang-binatang kecil yang kita anggap remeh, nanti itu akan memakan daripada jasad kita. Maka itu setara atau selaras apa yang disampaikan Luqmanul Hakim. Sepertiga manusia itu yang terakhir ialah untuk ulat. Ya, naudzubillah min dzalik kan. Kalau kita berpikir tentang kematian kita takut, kita nggak banyak angan-angan, bro. Nggak banyak angan-angan kita. Oke, nggak banyak angan-angan kita. Jadi seperti itu. Terus an badil hukama annahu qala, ya, para ulama hikmah. Ulama kan banyak ya, dibagi itu banyak. Ulama itu banyak, dibagi-bagi ulama. Ada ulama yang ahli fatwa, ada ulama kayak saya, ulama panggung yang beda ilmu. Guru pun dibagi-bagi. Al-hukama, al-kubara, banyak ulama. Ya. Itu sudah pernah saya jelaskan. Ini al-badil hukama annahu qala. Sebagian ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah di sini itu ingat nih. Kadang kita menyalahi memahami kata hikmah. Kata hikmah di sini kita menyadari bahwa orang yang ahli hikmah itu dia punya kekuatan, kelebihan yang bisa dilihat mata. Kan itu ya. Nyembuhin orang sembuh, hikmahnya beres sih. Ya, bisa berpindah tepat, hikmah ilmu hikmahnya beres sih. Ulama-ulama hikmah dulu pengen tahu apa? Bukan itu yang dia pelajari, bukan itu yang ia tuju, bukan itu yang ia tunjukkan kepada umat. Namun apa? Rasa takutnya kepada Allah, sifat warahnya dalam meninggalkan sesuatu yang haram, yang syubhat, yang mubah, yang maksiat, itu sangat tinggi. Ya. Dan sifat-sifat yang dimana sifatnya para wali yang memiliki, ulama-ulama hikmah pun memiliki. Jadi yang ditunjukkan umat itu rasa kekhawatirannya tentang perbuatan-perbuatannya, rasa kekhawatirannya tentang amalnya diterima atau tidak, sehingga banyak meningkatkan amal. Itu ulama hikmah seperti itu. Rasa takutnya kepada Allah,
Sehingga setiap waktu, setiap keadaan, setiap saat ia berzikir. Ya. Terus ketakutannya kepada dunia, ketika ia mencari dunia, menjemput rezekinya dalam hal berdagang, ulama-ulama al-hikmah itu sangat menjaga daripada keridhaan Allah, sangat menjaga daripada sesuatu yang makruh, yang subhat, yang mubah, apalagi yang haram. Kalau ulama hikmah sekarang lebih menunjukkan keilmuannya yang bisa dilihat mata. Akhirnya para pengikut yang tidak mengetahui, itulah yang paling perlu kita ikuti. Itulah yang paling hebat di antara para ulama-ulama. Karena pasiennya banyak, bisa mengobati orang dengan cepat. Benar, dibacok, dipukul, ditembak, gak mempan. Itu, beri itu. Akhirnya, ya gak salah. Yang ia dapatkan seperti itu. Tapi ketika wafat, saya tidak butuh kekuatanmu, kata Allah. Saya tidak butuh kamu anti bacok. Amal apa yang membuat saya ridho? Apakah sholawatmu? Apakah istighfarmu? Apakah puasamu? Apakah sholatmu? Wong kamu hidup saja kok tidak ada rasa takut kepada saya. Bagaimana saya ridho sama kamu? Akhirnya, aduh, nyesel. Ya biasa, penyesalan datangnya di akhir. An ba'dil hukama annahu qala salasun min kanzillahi ta'ala faqru wal maradu wasabru. Ini An ba'dil hukama annahu qala salasun min kanzillahi ta'ala faqru wal maradu wal sabru. Jadi ulama-ulama ahli hikmah itu mengatakan 3 hal yang termasuk simpanan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menyimpan apa-apa yang kita lakukan ya selama hidup di dunia. Dan simpanan Allah itu ada 3. Dalam apa simpanan Allah? Yang pertama dalam al-faqru, fakir. Yang kedua dalam al-marid, maradun, merit, sakit. Terus yang ketiga dalam as-sabr dan sabar. Itu simpanan Allah yang sangat besar jika kita memiliki 3 hal ini. Simpanan Allah maksudnya apa? Yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, yang dimana ketika kita menyangka amal kita tertolak semua, kita masuk neraka, ternyata dengan adanya 3 ini, itulah bisa jadi penyelamat kita. Oh, disimpan Allah, Masya Allah. Dibuka, yang nyelengi. Ketika butuh, dibongkar, Masya Allah, lebih dari cukup. Bisa ya, ingin beli motornya, bisa buat beli motor Ninja. Karena ada simpanan. Dan simpanan Allah itu ada dalam fakir. Umumnya manusia pinginnya kaya, ya, tajir, pinginnya tajir. Tajir melintir, pelunter, ngeliwir. Iya benar. Umumnya manusia tajir, ingin kaya. Tapi simpanan Allah yang paling banyak ialah fakir. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW sangat mencintai, sangat dekat kepada fakir dan miskin, anak yatim piatu. Kalau kita saking cinta, sangat cinta, ingin dekat kepada orang-orang kaya dan ingin menjadi kaya, padahal di dalam kefakiran itu bisa menjadikan sebab kita masuk surga lebih dulu. Karena orang fakir, orang yang miskin, yang ikhlas, rela dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya, sama orang kaya yang ikhlas, yang rela dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya, dan ia menggunakan hartanya, seluruh hartanya di jalan Allah, yang masuk surga duluan orang fakir atau orang miskin. Ya. Tapi kan kebalik kadang. Saiki sing melarat, fakir ngatokna kaya wong sugih. HP cekrek, ATK mobil, cekrek, ATK motor anyar, cekrek, lambene blended, cekrek. Cekrek. Ternyata oleh nyewa kabeh. Nang omah mangane apa? Segaging. Mangane terong.
tempe mending tempe saya istri, mana kangkung dan lain sebagainya. Orang mencintai kaya, sedangkan di dalam fakir Allah mencintai kefakiran. Terus kalau milih ingin jadi apa, Beb? Saya ingin jadi orang kaya. Orang kaya yang apa? Yang bermanfaat. Tak kasih tahu deh. Ya tahu. Tapi kalau jenengan tidak tahu ilmu, lebih baik jadi orang miskin. Serius. Kalau jenengan orang senangan ngaji, ngerti ilmu, mengerti tau. Orang di pemahaman ilmu lebih baik jauh ngakar Allah dalam posisi pelarat tapi sing ikhlas. Karena apa? Orang berilmu ketika diberikan harta yang lebih oleh Allah, ya, maka rasa takut, ketakwaannya, kecintaannya kepada Allah semakin besar. Wong sing duwe ilmu ning semakin uripe dine sugih karo Gusti Allah, rasa wedi karo Gusti Allah, takwane karo Gusti Allah, hati-hatine karo Gusti Allah, ya. Cinta akhiratnya semakin besar. Beda dengan orang yang jahil dalam agama. Semakin ditambah hartanya, semakin diberikan rezeki yang berupa uang semakin banyak, semakin lalai, semakin lupa, semakin nikmat, hingga yang ada dalam hati dan akalnya hanya kesenangan semata tanpa mengingat siapa yang telah memberikan nikmat itu. Makanya ini ngerasa kayak nyong contohnya, nyong ilmu ini melu tok, sakit butuh jangan pelarat lah. Wedi soalnya kalau di dini suki, ya dini suki tambah lalai. Malah gampang jenengan. Kalau lihat orang alim, semakin kaya kok semakin lupa dengan Allah. Semakin kaya semakin sedikit amal. Semakin kaya semakin menjauhi daripada perintah Nabi. Semakin kaya semakin sombong dan lain sebagainya. Tandanya dia bukan orang yang berilmu, bukan ulama. Paham ya? Karena ciri orang yang berilmu ketika ditambahkan harta oleh Allah, maka rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Sehingga dia menggunakan hartanya untuk kepentingan orang banyak atau untuk dakwah di jalan Allah. Beda dengan saya contohnya. Bodoh, dinekasih harta, wah tambah dadi, nafsunya sahabatnya tambah gede. Kalau saya seperti itu bagaimana? Ya semakin lupa sama akhirat. Ya, makanya saya berdoa, saya ingin jadi orang yang berilmu, orang yang diberikan pemahaman tentang ilmu, diberikan kebaikan dalam ilmu, dan jadikan orang yang kaya, ya, yang maslahat, yang manfaat, yang barokah sampai nanti, ya seperti itu. Ning ngono wong de ilmu semakin suki semakin sombong, berarti turun de ilmu kowe wong. Semakin suki semakin ilmu ya. Semakin suki semakin ada karo Gusti Allah, semakin angel dituturi, semakin ngadohi syariat. Tandane kuwi dudu wong berilmu walaupun dijuluki wong sing duwe ilmu. Jadi ciri wong duwe ilmu ning ditambah rezekine karo Gusti Allah, kuwi tambah wedi. Diterima tapi tambah wedi. Makane gunakane ngati-ngati gampang. Beda wong sing jahil, wong sing bodoh dalam hal ilmu, wong sing adoh daripada agama. Dene rezeki sing luwe-luwe ya wis tambah dadi, tambah ngadoh, tambah adoh kading Allah lan akhirat. Ya. Tuh, yang kedua marid al-maradu wal maradu. Tapi kalau al-ghadul Arabiyah, percakapan dalam bahasa Arab itu kalau sakit ya tidak marad, tapi marid. Antum marid. Kan seperti itu. La sehat. Kalau kita marid, kalau sakit. Kalau percakapan dengan baku itu kan bahasa baku beda. Makanya kadang kalau kita memahami hadis atau memahami bahasa Al-Quran terus dipakai untuk percakapan keseharian nggak bakal nyambung itu. Karena percakapan keseharian berbeda dengan yang pakai bahasa Arab ya, berbeda dengan yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi berbeda seperti itu. Baku ini nih. Terus simpanan Allah yang selanjutnya ialah sakit. Makanya ketika kita sakit itu sebenarnya jika kita ikhlas, kita menerima ketetapan Allah dalam hal sakit kita, maka sakitnya kita itu bisa menjadi
jalan kita semakin dekat dengan Allah dan jalan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang yang sakit namun semakin kufur nikmat. Dia nggak menyadari bahwasanya sakit itu yang memberi Allah dan yang menyembuhkan Allah, yang mengangkat sakit itu pun Allah. Maka jika ada orang yang merasa bahagia, orang yang bersyukur, ataupun orang yang merasa menganggap sakitnya itu sebagai hari raya untuknya. Ini kata Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abakuh Sekumpul Matapura Kalimantan Selatan. Orang siapa yang menganggap sakitnya sebagai hari raya untuknya, ibarat kamu ketika hendak sampai pada hari raya Idul Fitri, apa yang kamu rasakan? Bahagia kan? Ini jenengan pria kerasakna bahagia. Karena apa? Ya Allah, rahmat Allah turun, maghfirah Allah turun. Dengan sakit ini saya ikhlas menerima ampunan Allah turun. Jenengan merasa bahagia seperti itu ya, bukan karena bahagia sakitnya, tapi lantaran sakitnya ampunan Allah yang sangat besar kepada orang yang sakit, yang menerima sakitnya. Jenengan meyakini itu, bahagiakan itu, maka malaikat yang jumlahnya 1000, malaikat yang jumlahnya sangat banyak apa? Saya lupa itu. Saya nggak lanjutkan musik lalai. Yang jelasnya ada fadilah keutamanya ya, yang menganggap sakitnya sebagai hari raya untuknya. Maka seperti itu. Orang sakit itu sebenarnya harus berpikir. Ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya Allah cinta kepada kita. Jika kita orangnya ahli maksiat, tandanya Allah memberikan cinta perhatiannya untuk kita. Kita diingatkan itu. Diingat. Jenengan sehat, lupa, nggak taat sama Allah, jauh dari Nabi, dikasih sakit, itu tandanya Allah masih beri kesempatan untuk antum agar mengingat dan kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi. Namun jika sakitnya antum semakin jauh daripada bersyukur, ya, untung saja Allah nggak kasih mati langsung itu, masih dikasih sakit tau. Harusnya kita berpikir, oh berarti ada sebuah kesalahan karena saya ini banyak dosa ini, diberikan peringatan oleh Allah dengan adanya sakit. Kalau kita menyadari kesalahan itu, kita menganggap diri ini ahli maksiat, maka turun itu rahmat dan turun itu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni itu dosa-dosanya sebelum ia sakit, diampuni dengan adanya sakit. Namun ada lagi orang yang soleh kok dikasih sakit sampai tahunan. Ingin tahu kenapa itu? Karena gitu. Ini orang yang ahli maksiat ditegur Allah dengan dikasihkan sakit sampai 2 tahun di atas kasur. Itu agar ia mengingat bahwasanya suruh kembali kepada Allah. Allah masih beri kesempatan agar ia meninggal bukan dalam keadaan sul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum ia wafat, dia dikasihkan sakit 2 tahun agar kembali bertobat kepada Allah. Ingat itu ya, sakitnya orang yang ahli maksiat. Bukti adil cintanya Allah kepada orang yang ahli maksiat, masih diberikan kesempatan hidup. Satu, kalau cintanya Allah kepada orang-orang yang soleh, para ulama kita, orang alim kita, dikasih sakit sampai 2 tahun, 1 tahun di atas kasur toh, bahkan ngajarnya sampai di atas kasur, ya, tidak meninggalkan ilmu. Ini orang soleh, orang yang taat kepada Allah, taat kepada nabinya, kok dikasih sakit sampai 2 tahun, seperti orang disiksa. Ini kan orang soleh, bukan orang yang dimaksiat. Itu kenapa? Karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang soleh, yang alim, yang ulama. Ketika ia sakit berkepanjangan, diberikan sakit, sakitnya itu sebagai penyucian untuk dirinya, dan sakitnya sebagai akan diangkatnya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terus orang yang ahli maksiat bisa diangkat derajatnya di sisi Allah nggak? Bisa. Kalau apa? Kalau sakitnya menyadarkan ia kembali kepada Allah, bertobat dan nasuh, bukan hanya diampuni dosanya, namun diangkat derajatnya. Derajat apa? Bukan derajat seperti orang soleh, tapi derajat dari gelap menjadi terang. Paham ya? Gelap ya. Sing lawa penampik angel, ora oleh taufik kemudahan kating Gusti Allah. Karena sakit, ingat tobat nasuha, nyesel, diterima, orang mengulangi sesuatu yang orang apik, diangkat derajatnya singkat dipetang jadi ada. Jadi gak dimilih.
Nyong melehe mau meriang. Nyong sampe masyarakat nyong niki kon fakir nyong mau fakir nyong isoke si mapa si barokah. Terus nih kon melehe nyong meriang, nyong mau meriang. Karena nyong turun siap. Tapi orang seandainya ya sing terbaik beriang jalan ibadah nikmati syukur. Terus yang terakhir ya ini sudah lagi jam 10:30 taklim 1 jam kurang seperti biasa ya setelah sholat tarawih. Ini yang terakhir ialah sabar. Orang-orang yang bersabar itu tingkatannya sama. Ini saya jelaskan seperti ini. Minum biji deh. Nginum enak, tapi orang mati ya gara-gara nginum. Makanya benar ada sunnah ya. Setiap amalan itu pasti ada doanya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Takutnya seperti ini bro. Nih takutnya seperti ini. Ini saya minum lupa doa. Ternyata aja kan di sini. Kecenggruk mati. Rimen gue. Lagi nginum nikmat sing Allah beri dalam berupa air. Wis ono sunai gondonga nginum aja lenyong nginum pas ora donga. Mati kesenggruk. Rimen. Saya akan memasukkan nikmat yang Allah beri untuk tubuh saya, tapi tidak ingat kepada yang memberi nikmat. Terus saya mati pada waktu itu. Terus memakan, keselak, mati. Mangan orang dong. Makanya jangan meremehkan bab tentang sunnah. Apa turu baik ya? Turu, anak wong turu, saya mati. Anak wong mangan mati bener. Kesenggeruk mati anak, keselak kesedak mati, menutup pernafasannya ya di sini sampai mati nggak bisa nafas. Makanya orang kadang sampai keselak makanan itu dipeluk digini-gini, biar apa? Pernafasannya keluar karena tersedak makanan di rongga pernafasan. Ada orang minum saja, contohnya jenengan ning klelet bae, ndase jeblungna maring sumur ngono. Ning banyune mlebu maring ini primen panas perih ora maring sumur. Ya, sama kayak orang kesedak ataupun kesenggruk bahasa dia ngomong ya. Coba lagi menggunakan nikmat Allah yang berupa air, minumnya enggak baca doa, ternyata ajal kita di sini mati. Kesenggruk. Primen gue. Ngeri ya, Pak. Makanya dengan sunnah itu sebenarnya kita dididik agar setiap waktu kita itu selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi. Mangan baca doa, minum baca doa, dan lain sebagainya. Mau tidur baca doa, mau tidur baca doa. Contoh maning, kayak gampang sering terjadi. Anak wong mangan mati gara-gara keselak. Anak wong minum mati gara-gara kesenggruk. Anak wong maning kamar mandi mati gara-gara kepelarak nang kamar mandi. Makanya kalau di kamar mandi kun baca doa Allahumma ini iya siapa ngerti sudah baca doa wis nyatanya aja husnul khotimah seturi jika mati ingat Allah sih lewat doa yang ia panjatkan mengikuti baginda Nabi berarti ingat Nabi juga. Kepelarak lah bro, dasi kepentur orang tua ki biasanya kepelarak ke kamar mandi fantasi mati bener priangnya gara-gara kepelarak kamar mandi. Tapi ini kepelarak ya wis durunge ngamalna sesuatu ngikuti sunnah Nabi, insyaallah matine husnul khotimah. Jadi kepelarak toh. Ya, orang baca doa, ya naudzubillah min dzalik. Jadi dengan adanya sunnah itu sebenarnya kita mengingat Allah dan Rasulnya. Semakin baik hidup kita. Tapi kita banyak melupakan sunnah dan menganggap yang sunnah itu gampang dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat dosa. Dan sabar. Makanya dalam puasa itu sebenarnya kita ada pahala. Ini puasa itu, puasa Ramadan untuk Allah. Allah sendiri yang akan membalas. Dan nanti orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan masuk surga lewat pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ya. Ketika orang-orang itu masuk ke dalam surga yang bernama Ar-Rayyan,
Maka ada orang yang mengatakan, kenapa ya Rabb saya masuk surga? Dan orang-orang yang berpuasa di jalanmu lillahi ta'ala, karena engkau, kenapa lewat pintu khusus nama Ar-Rayyan? Karena puasamu itu mengajarkan engkau bersabar. Maka dalam puasa ini sangat banyak sekali hikmah yang kita ambil. Di bulan Ramadan ini bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga, kita juga lagi mengendalikan nafsu kita. Kita lagi memperbanyak ketaatan karena setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga yang tadinya ahli maksiat di bulan Ramadan dikasih lebih kemudahan untuk berbuat kebaikan. Terlebih lagi yang paling besar ialah sabar. Makanya puasa itu khusus untuk Allah, dan Allah sendiri yang akan membalasnya, karena di dalamnya ada sabar, yang dimana orang bersabar itu nanti tidak ada hisab ketika meninggal, membawa daripada sifat sabar bighairi hisab. Jangan puasa meninggal jihad fisabilillah, orang ditakoni langsung surga wis rampung. Kenapa? Karena membawa daripada kesabaran. Makanya orang yang berpuasa di jalan Allah karena iman, karena Allah, karena Nabi, maka ketika ia meninggal dalam puasanya, menahan lapar dahaga, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik, subhan makruh haram dan lain sebagainya, ia meninggal, maka ia dihitung orang yang jihad di jalan Allah, karena meninggalnya dalam keadaan berpuasa dan dalam membawa sifat sabar. Karena dalam surat Al-Baqarah itu jelaskan ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 57 kalau nggak salah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 57. Ini sudah dibaca gitu. Ya, kayaknya jadilah gimana? Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Ada itu 57 adalah 5 iya. Coba kalimatnya apa bahasa Arab? Apa? Iya, baik, bukan itu. Mana? 70. 53 kalau coba lihat, coba cari. Wasta'inu bisabri wasshalah. Tapi kan kalimatnya bukan itu dari awal ada. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu maknanya besar sekali itu. Ini ada ini, saya akan baca ini. 45. 45 apa ya? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 45 ya benar. Bukan 54. Ini kamu kira sih? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya kan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terus baca. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب
العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Masyaallah. Ya, jadi sabar itu tingkatan yang sangat tingkatannya terbagi-bagi. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu kan dijelaskan itu. Ada sabar tingkatannya para siddiqin. Terus sabar tingkatannya para tabi'in. Terus sabar tingkatannya para nabi. Ya, banyak itu kisah-kisahnya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan tingkatan sabar itu ada 3 tadi. Sabar tingkatannya para nabi, sabar tingkatannya para siddiqin, dan sabar tingkatannya para tabi'in. Dan sabar itu kan dibagi menjadi 4 bagian itu. As-sabru ala ta'at, as-sabru ala maksiat, as-sabru ala masyaqah, as-sabru ala musibah. Jadi ketika antum taat ya harus dilandasi sabar. Kalau enggak kumat maning orang taat. As-sabru ala musibah, ketika diberikan musibah ya harus dilandasi dengan kesabaran. Kalau enggak antum tidak rela dengan musibah yang Allah beri. As-sabru ala masyaqah. Jadi ketika antum diberikan kesulitan sama Allah ya antum harus terima, harus sabar. Kalau enggak sabar antum bakal tidak menerima daripada apa yang telah Allah tetapkan untukmu dalam hal kesulitan. Terus as-sabru alal maksiat, dan orang ketika hijrah ingin meninggalkan suatu keburukan, kemaksiatan, maka harus dilandasi dengan kesabaran. Kalau enggak kembali kepada maksiat yang telah ia lakukan. Jadi bab sabar itu sangat luar biasa, dan orang-orang sabar juga bisa menjadi sebab dirinya tanpa hisab kelak meninggal dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa adanya hisab. Dan di dalam Ramadan ini kita berpuasa dilandasi dengan kesabaran. Asal puasanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang bersabar di dalam puasanya dalam menjauhi dari segala perbuatan yang mubah, menyanyiakan malam-malam Ramadan, menyanyiakan hari-hari yang mulia di bulan Ramadan dengan ketaatan, insyaallah dihitung sebagai orang-orang yang bersabar dalam menegakkan agama Allah, dan orang-orang yang bersabar dalam menegakkan syariat Islam, dan orang-orang yang bersabar dalam ketaatan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran.
نسوان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة دائم على النبي الهاشم المنوق قائم من عبادة شهرا شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجوم المليان جد لنا بالغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستهديك ربنا نستهديك ولنا ضلنا فيك يا رجال الإيمان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران لا تخايب رجيب النبابي الأجيب لم يزل في التجيب قائلا يا حنان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبذول الحزمي سيدات النسوان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة دائم على النبي بن حسين عندما هم قائم بالعبادة شهرا شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجودك مليان جد
sa